Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wa qala fi hadisil ukhra, man al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluh masih memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, taufik serta hidayah sehingga kita masih mampu untuk mengikuti kajian kitab membahas sirah nabawiyah yang diambil dari karya Asy-Syaikh Dr. Shofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala, yaitu yang berjudul Ar-Rahiq Al-Makhtum. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, ahli bait beliau, keluarga beliau, para istri beliau, segenap sahabat-sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah di atas tuntunannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali apa yang ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Shofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, melanjutkan pembacaan minggu yang lalu ketika Rasulullah SAW meninggalkan tempat di mana orang-orang kafir Quraisy mengajak berunding, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menolak tawaran yang sangat bergengsi, tawaran yang sangat menggiurkan, yaitu orang-orang kafir Quraisy menawarkan Rasulullah untuk menjadi raja Mekah dengan imbalan
kajian tauhid yang diadakan oleh beliau tidak boleh dibuka untuk umum, hanya untuk kelompoknya saja. Rasulullah SAW ditawari jadi raja, ditawari jadi presiden tanpa pemilu, nggak pakai satu putaran, langsung dipilih menjadi raja Arab, pusatnya di Mekah. Namun beliau menolak dengan tegas. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy merasa buntu, tidak bisa memberikan tawaran yang sangat bergengsi kepada Rasulullah SAW. Rasul pun meninggalkan mereka. Lalu kemudian Abu Jahal tidak tahan menahan emosi, langsung beliau berpidato di depan Ka'bah, di depan warga Quraisy. Wahai Quraisy, sungguh Muhammad adalah orang yang sebagaimana kalian telah menyaksikan. Muhammad itu adalah orang yang telah mencela agama dan nenek moyang kita. Muhammad adalah orang yang telah menuduh kita menyimpang dari kebenaran, telah mencaci maki Tuhan-Tuhan kita. Kemudian Abu Jahal melanjutkan pidatonya, sungguh aku berjanji atas nama Allah, aku akan duduk di dekatnya untuk membawa batu besar, lalu aku akan hempaskan ke kepalanya saat sujud ketika sholat. Setelah itu kalian hanya memiliki dua pilihan, menyerahkan aku kepada keluarganya untuk dikisos setelah membunuh Muhammad, atau melindungi aku dari balasan keluarganya. Setelah itu silahkan keluarga Bani Abdi Manaf berbuat apa saja yang mereka mau. Ini adalah pidato dari seorang Abu Jahal yang memiliki nama asli Abul Hakam, dipanggil Abul Hakam oleh kaumnya. Lalu kemudian orang-orang kafir Quraisy merespon pidato Abu Jahal tadi, demi Allah, wallahi, sekali-kali kami tidak akan pernah menyerahkanmu. Lakukan saja, wahai Abul Hakam, apa yang kamu lakukan. Kemudian pagi harinya Abu Jahal benar-benar serius melakukan apa yang sudah diucapkan, mengambil batu besar sambil menunggu Rasulullah SAW. Tak lama kemudian Rasul datang, lalu kemudian sholat seperti biasa. Ketika Rasulullah sujud, Abu Jahal menuju tempat Rasulullah sambil membawa batu besar. Ketika sudah mendekat, hampir saja batu itu dihempaskan. Tiba-tiba Abu Jahal mundur dengan wajah ketakutan, tangannya bergetar, tidak mampu menahan batu yang dipegangnya, lalu kemudian melepaskannya. Melihat kejadian yang aneh tersebut, para petinggi kafir Quraisy bertanya, apa yang terjadi wahai Abul Hakam? Ini panggilan kafir Quraisy kepada Abu Jahal. Abu Jahal menjawab, demi Allah, wallahi, aku belum pernah melihat unta yang sangat menakutkan. Mukanya seram, lehernya juga mengerikan, ada taringnya.
unta itu akan memangsaku. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Ishaq, Rasulullah SAW bersabda, unta yang akan menyerang Abu Jahal tadi itu adalah jelmaan Jibril alaihissalam. Andai saja Abu Jahal nekat menghempaskan batu itu ke arah kepala Rasul, pasti akan disambarnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa tadi, kebencian terhadap dakwah tauhid itu banyak diekspresikan oleh orang-orang kafir. Di zaman sekarang juga sama. Yang pertama, tuduhan. Ya. Dakwah tauhid itu mengajak orang untuk mengesahkan Allah dalam semua ibadah. Mengajak semua orang untuk meninggalkan segala sesembahan selain Allah. Seperti misalnya mengajak manusia untuk meninggalkan minta syafaat kepada orang soleh yang sudah mati, seperti Lata. Lata ini adalah orang soleh yang sudah mati. Rasulullah mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk meninggalkan Lata, mengajak orang-orang kafir Quraisy meninggalkan untuk menjauhi berdoa di tempat yang dianggap keramat seperti Manat dan Uzza dan lain sebagainya. Mereka menuduh Rasulullah telah mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka, padahal Rasulullah hanya berdakwah, mengajak. Ya. Pelajaran yang kedua, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, walaupun mereka itu musyrik, Abu Jahal musyrik, ya, demikian juga orang-orang kafir Quraisy lainnya, ketika berbicara mereka sering bersumpah dengan menyebut Allah. Wallahi, demi Allah, wallahi, demi Allah. Ya. Bersumpah atas nama Allah ini termasuk ibadah lisan. Artinya apa? Mereka itu juga sebenarnya yakin Allah itu adalah Tuhan. Akan tetapi mereka membuat tandingan di dalam berdoa. Dan tetap saja mereka dianggap musyrik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Jahal juga dianggap musyrik, yang hampir saja menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian akan dimangsa oleh unta jelmaan Jibril alaihissalam. Orang-orang di sekitarnya nggak melihat, cuma Abu Jahal saja. Tapi juga tidak mau beriman, walaupun sudah diperlihatkan keajaiban-keajaiban. Jadi belum tentu orang itu diperlihatkan keajaiban-keajaiban, belum tentu ada jaminan beriman. Abu Jahal sudah berapa kali melihat keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban di luar nalar, tapi juga tidak mau beriman. Pelajaran ketiga, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saat berdakwah karena Allah, orang kafir pun semangat rela mati, ya, demi mempertahankan keyakinan walaupun salah. Kalau kita lihat tadi, Abu Jahal itu siap pasang badan, siap rela mati, diambil jasadnya oleh Bani Abdiman, ya, saudaranya keluarga Rasul, siap untuk dikisos. Bayangkan, ya, karena sangat ingin membunuh Rasul, beliau pun siap mati juga. Tentunya kita sebagai mukmin lebih berhak dari orang kafir. Kalau perlu berkorban nyawa demi
demi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sesembahanku, wa mamati, dan matiku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan hidupku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Setelah orang-orang kafir gagal total menghentikan dakwah Rasulullah SAW, baik itu melalui jalan perundingan, melalui diplomasi, maupun melalui jalan kekerasan. Yang melakukan kekerasan kepada Rasulullah banyak. Sebenarnya orang kafir itu tidak menyatakan secara tegas kalau Rasulullah itu di atas kebatilan. Orang-orang kafir Quraisy itu sebenarnya hati mereka itu galau kelas akut, berada dalam kebimbangan, keresahan. Allah Ta'ala berfirman tentang kondisi hati orang-orang kafir Quraisy, wa innahum lafi syakkim minhu murib. Al-Rahman, keadaan mereka, sungguh mereka orang-orang kafir Quraisy Mekah benar-benar dalam kebimbangan dan keraguan-raguan terhadap Al-Quran. Antara percaya dan tidak, ragu-ragu. Antara percaya dan tidak. Hud ayat 110. Lalu kemudian mereka berpikir keras, gimana caranya supaya dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu berhenti. Mereka berpikir keras, tidak ada kapok-kapoknya. Lalu kemudian mereka mencoba lagi, yaitu melakukan kompromi. Apa isi komprominya? Orang-orang kafir Quraisy meminta kepada Rasulullah untuk meninggalkan sebagian urusan agama, dan juga sebaliknya minta kepada Rasulullah melakukan hal yang sama, yaitu meminta orang kafir Quraisy juga meninggalkan sebagian urusan agamanya supaya impas. Itu cara berpikir mereka. Kemudian Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanad yang sahih, tokoh-tokoh kafir Quraisy, diantaranya Al-Aswad bin Al-Muttalib, kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah, Umayyah bin Khalaf, dan Al-Ash bin Wa'il. Mereka sudah menemukan persangkaan mereka ini akan bisa menghentikan dakwah Rasul, yaitu dengan melakukan tawaran kompromi. Mereka menghadang Rasul ketika sedang melakukan tawaf di Ka'bah. Lalu mereka berkata, wahai Muhammad, karena mereka kafir, belum mengakui Muhammad sebagai Rasul, jadi langsung dipanggil namanya, wahai Muhammad, biarlah kami menyembah apa yang kamu sembah, dan engkau juga menyembah apa yang kami sembah, sehingga kami dan engkau dapat bertoleransi dalam urusan ini. Jika yang engkau sembah itu lebih baik dari Tuhan kami, berarti kami akan mendapatkan bagian yang baik pula. Demikian pula sebaliknya, jika Tuhan kami ternyata lebih baik dari Tuhan kamu, kamu pun akan mendapatkan bagian yang baik juga. Jadi mereka itu sebenarnya juga kurang yakin dengan kesembahan mereka sampai menawarkan seperti itu. Gara-gara peristiwa ini, lalu kemudian Allah menurunkan surat Al-Kafir
Ya, sebab turunnya surat Al-Kafirun yaitu tadi Rasulullah menyembah Tuhan-Tuhan orang-orang kafir, dan orang-orang kafir gantian menyembah Tuhannya Muhammad. Abu Humaid dan ahli sejarah lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang kafir Quraisy sampai mengatakan kepada Rasulullah SAW, andai engkau Muhammad mengusap Tuhan-Tuhan kami, niscaya kami pun akan menyembah Tuhanmu. Sampai ngemis-ngemis seperti itu. Lalu turunlah surat Al-Kafirun tadi secara lengkap. Kemudian ahli tafsir Ibnu Jarir At-Tabari juga beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang kafir Quraisy mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, kamu menyembah Tuhan kami setahun, dan kami juga menyembah Tuhan kamu setahun. Sampai seperti itu. Lalu kemudian Allah SWT menurunkan surat Al-Jumar ayat yang ke-64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, wahai orang-orang yang bodoh? Ya. Dibantah dengan turunnya Az-Zumar ayat 64 setelah turun surat Al-Kafir. Jadi Al-Quran itu turunnya tematis sesuai dengan kejadian, karena belum lengkap. Nanti setelah 30 juz baru kemudian disusun ulang oleh Rasulullah di murojaah setiap bulan Ramadan, disusun ulang dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Setelah kejadian itu, orang-orang kafir Quraisy masih tidak putus asa. Ya. Mereka menginginkan Rasulullah SAW merubah-rubah petunjuk yang datang dari Allah. Perkataan orang-orang kafir direkam oleh Allah SWT dalam surat Yunus ayat yang ke-15. A'ti bi Qur'anin ghairi hada au badilhu. Muhammad, datangkanlah kitab selain Al-Quran, gitu ya, atau ganti dengan yang lain. Sampai seperti itu. Lalu kemudian Allah membantah perkataan orang-orang kafir Quraisy tadi dan dengan lanjutan ayatnya. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi an attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir Quraisy, tak pantas bagiku mengganti Al-Quran dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali yang diwahyukan kepadaku. Sungguh aku takut jika durhaka kepada Tuhanku akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Yunus ayat yang ke-15. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kompromi yang ditawarkan orang-orang kafir Quraisy tadi, dari dulu sampai sekarang orang-orang musyrik itu sudah biasa menggunakan cara-cara licik, cara-cara licin. Apa itu? Berusaha sekuat tenaga mereka mencampur adukan antara hak dan yang batin, mencampur adukan antara tauhid dan syirik atas nama toleransi. Ya. Perkataan tadi orang-orang kafir,
Ya, seandainya engkau Muhammad mengusap-ngusap sesembahan kami akan menyembah Tuhanmu. Ya. Seandainya kalian mengusap-ngusap rumah ibadah kami, memuliakan rumah ibadah kami pun akan memuliakan rumah ibadah kalian. Ada kemiripan. Ya. Kalian ceramah di rumah ibadah kami, nanti gantian ya, kami akan ceramah di rumah ibadah kalian. Ini adalah toleransi yang menyesatkan, toleransi yang sangsut, ya. Dan ini sudah terjadi ya, tidak? Terjadi. Ya, ada seorang dai berceramah di mana? Di rumah ibadah orang-orang kafir. Di situ Allah dihinakan, ya kan? Kami ikut berhari raya agama kalian, kami mengucapkan selamat hari raya kalian, maka kalian pun mengucapkan hari kelahiran Tuhan kami, gitu ya. Kira-kira begitulah, ada kemiripan. Ya. Maka dalam muamalah, hubungan saling membutuhkan dalam urusan dunia seperti dagang, jual beli, tukar menukar barang itu boleh, tidak diharamkan. Tapi untuk tukar menukar ibadah, ini adalah harga mati, diharamkan oleh Allah dengan tegas. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah taala, beliau melanjutkan tulisannya, orang-orang kafir Quraisy sudah mengalami jalan buntu, kebingungan. Ya, sudah berbagai cara dicoba, hasilnya juga nihil. Lalu kemudian mereka menghubungi komunitas orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Bayangkan, dulu orang-orang Yahudi itu diberikan kebebasan tinggal di Madinah, ya, sebelum mereka melakukan pengkhianatan. Ya. Alhamdulillah sekarang kerajaan Arab Saudi melarang Yahudi tinggal di Madinah. Gak ada. Sejak Umar bin Khattab mengusir mereka. Kata orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy yang datang ke Madinah disuruh bertanya. Ya, tanyakan saja kepada seseorang yang bernama Muhammad. Kalau dia menjawab dengan benar, berarti dia itu benar-benar seorang nabi. Ini adalah anjuran dari tokoh Yahudi. Tokoh Yahudi itu nama dalam bahasa Arab namanya akhbar. Akhbar. Kalau dalam Islam ustad. Ya, dalam Yahudi namanya akhbar. Menyuruh utusan kafir Quraisy untuk menanyakan yang pertama, sekelompok pemuda yang sudah pergi di masa lampau, bagaimana kisahnya? Satu. Ya. Yang kedua, seorang laki-laki yang menjelajah dunia sampai belahan timur dan barat bumi, bagaimana kisahnya? Tanyakan kepada orang yang bernama Muhammad. Dan yang ketiga, tanyakan kepadanya apa itu roh. Lalu kemudian utusan kafir Quraisy tadi yang diwakili oleh An-Nadhr bin Al-Haris, ya, sudah tahu kunci jawabannya dari tokoh Yahudi yang ada di Madinah. Kemudian mendatangi Rasulullah, menyampaikan 3 pertanyaan tadi. Dengan sebab 3 pertanyaan inilah turun surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi menjawab 2 pertanyaan tadi, kisah Ashabul Kahfi dan kisah Zulqarnain, seorang raja muslim yang pernah menguasai dunia. Dalam sejarah belum pernah ada. Zulqarnain menguasai belahan timur dan belahan barat. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa itu roh? Ini menjadi sebab turunnya surat Al-Isra. Dijawab dengan wahyu. Jawaban Rasulullah SAW yang disampaikan kepada An-Nadhr bin Al-Haris atas usulan akhbar, tokoh
tokoh komunitas Yahudi yang ada di Madinah ternyata sesuai persis dengan apa yang diketahui oleh tokoh Yahudi tersebut di dalam Taurat. Ya. Jawabannya sama dengan kunci jawaban yang sudah disampaikan tokoh Yahudi tadi. Artinya apa? Artinya walaupun Rasulullah SAW itu jawabannya cocok dengan kunci jawaban Yahudi tadi, artinya Rasulullah itu benar-benar seorang nabi, beliau di atas kebenaran. Tetap saja orang-orang kafir Quraisy sudah tahu ya, beliau itu nabi, tetap memilih kekufuran ya. Kemudian selanjutnya, melihat gerak-gerik orang kafir Quraisy yang sudah jalan buntu, sudah ada gejala akan membunuh Rasulullah SAW, sebagaimana yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy. Kemudian pamannya Rasul, Abu Thalib, beliau mengumumkan kepada keluarga besar Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, baik yang sudah masuk Islam ataupun yang masih kafir, meminta dua keluarga besar ini untuk melindungi darah Rasulullah SAW dengan mengucapkan ikrar janji di depan Ka'bah. Walaupun di antara mereka masih kafir, ada yang masih kafir, mereka masih memiliki fanatisme kesukuan. Kalau ada anggota keluarganya akan dibunuh, mereka bela mati-matian ya. Jadi masih dijunjung tinggi, fanatisme kesukuan itu masih dijunjung tinggi. Kecuali paman Nabi yang bernama Abu Lahab, yang kemudian keluar dari barisan keluarga Rasul, memusuhi Rasul, berpihak kepada orang-orang kafir Quraisy. Pelajaran yang bisa kita ambil jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang-orang musyrik itu kalau memang belum dikasih hidayah oleh Allah, tetap saja mereka akan memilih kekafiran walaupun kebenaran itu sudah di depan mata, walaupun mereka sudah tahu kebenaran. Jadi jangan kaget ada orang-orang yang sudah tahu bahwa dakwah tauhid itu adalah dakwah yang hak, dakwah yang benar, walaupun sudah dikasih dalil, ia tahu dalil itu suatu kebenaran, tetap saja menolak ya, karena memang hidayah itu mutlak di tangan Allah, bukan di tangan mubalik ya. Jadi yang penting itu bukan seberapa banyak orang menerima dakwah tauhid. Poin yang paling penting adalah sudah sejauh mana disampaikan dakwah tauhid, karena hidayah itu bukan di tangan mubalik ya. Jadi puncak kemarahan orang-orang kafir Quraisy, puncak tertinggi kemarahan mereka yaitu ingin membunuh Rasulullah SAW, ingin menghilangkan nyawa Rasulullah SAW ya. Jadi orang-orang musyrik mereka bisa membuang perasaan tidak enak. Kalau orang Jawa namanya apa? Perasaan ewu pekewu ya. Kalau sudah menyangkut keyakinan, kalau sudah menyangkut urusan akidah, ternyata orang-orang musyrik sekalipun mereka mengabaikan nilai-nilai budaya, mengabaikan nilai-nilai tradisi. Apa itu? Menjaga hubungan darah. Mereka abaikan. Mestinya kita orang yang bertauhid lebih berhak dari mereka orang-orang musyrik. Ajaran Islam itu tidak bisa didikte oleh adat istiadat setempat. Jika adat istiadat setempat, jika budaya setempat tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka boleh diakomodir, boleh dirangkul. Ya, seperti gotong royong, bangun rumah ya. Dulu di zaman saya kecil, kalau tetangga bangun rumah ya, satu kampung itu gotong royong bantu ya.
Dan ini tidak bertentangan dengan Islam, boleh dilestarikan. Akan tetapi Islam itu harus didahulukan di atas budaya, didahulukan di atas perasaan. Ya, kita jangan mau kalah dengan orang-orang musyrik. Mereka gigih memperjuangkan kesyirikan sampai-sampai memutus hubungan kekeluargaan, hubungan darah. Ini pernah terjadi. Kemudian akhirnya orang-orang kafir Quraisy Mekah selain dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, mereka berkumpul di rumah Bani Kinanah membuat perjanjian sepihak. Ya, mereka membuat perjanjian sepihak ditulis dalam kertas. Karena mereka sudah nggak mau lagi kompromi, ya, sudah gagal. Yang pertama ditulis dalam kertas tadi, ditempel di dinding Ka'bah. Yang pertama isinya, kafir Quraisy selamanya tidak akan menerima perjanjian damai dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Ya, terang-terangan menyampaikan permusuhan. Yang kedua, tidak akan berbelas kasihan kecuali menyerahkan Rasulullah SAW untuk dibunuh. Yang ketiga, kafir Quraisy tidak akan berjual beli, tidak akan bergaul, tidak akan berbaur, bahkan tidak mau menikah dengan keturunan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Ini adalah poin-poin perjanjian sepihak yang ditempel di dinding Ka'bah. Dan yang menuliskannya adalah seorang kafir Quraisy yang bernama Baghid bin Amir. Rasulullah sangat menyesal, ya, itu terjadi, lalu kemudian beliau mendoakan keburukan kepada Baghid, lalu kemudian tangannya lumpuh. Ya. Mungkin ini saja dulu yang bisa kita bacakan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan lagi di pekan yang akan datang, kelanjutan dari perjanjian sepihak tadi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.